Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya kami sajikan aktivitas yang dilakukan day to day ya. Jadi hari ke hari di pendalaman materi ini. Sebelum masuk pendalaman materi, maaf ya, ini aktivitasnya adalah belajar mandiri. Untuk angkatan 1, belajar mandiri ini sudah dimulai pada tanggal 26 Maret sampai insya Allah 11 April. 11 April. Nah, kalau durasi waktunya sih bebas ya. Nah, apa yang dilakukan di aktivitas belajar mandiri ini? 1, membaca dan memahami modul atau materi ajar sebanyak 10 modul yang terdiri atas 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Tentu tidak hanya modul ini satu-satunya sumber. Ini salah satu sumber. Silahkan belajar yang lain, silahkan ya. Membaca yang lain juga silahkan. Lalu yang kedua, menyusun peta konsep, istilah dan definisi pada modul yang sedang dipelajari. Ini untuk memantau ya agar kegiatan belajar mandiri ini tetap bisa efektif, Lalu yang ketiga, identifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami ya oleh mahasiswa. Lalu yang keempat, kenali miskonsepsi materi. Yang kelima, berlatih melalui tes formatif. Itu yang dilakukan selama belajar mandiri. Nah, aktivitas nomor 2, 3, dan 4 dituangkan pada lembar kerja 1 di LMS yang akan dilakukan pada saat awal masuk pendalaman materi. Ibu Bapak yang saya hormati, perlu saya sampaikan, ini nanti kan Ibu Bapak perwakilan dosen juga akan sharing materi ini kepada dosen yang lain, guru pamong juga, koordinator juga. Yang perlu kami tekankan di sini bahwa ketika belajar mandiri, aktivitas 2, 3, 4 itu dituangkan di LK1, tetapi upload LK1-nya itu nanti pada saat mulai masuk pendalaman materi. Jadi seperti kunci. Dia akan bisa masuk ke pendalaman materi kalau sudah upload tagihan LK1 sebanyak 6 modul itu. Ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, aktivitas di belajar mandiri ini memegang prinsip-prinsip merdeka belajar. Artinya belajar tidak hanya pada satu sumber modul ini, boleh dengan yang lain. Belajar di sela-sela waktu yang merdeka, tidak kita tentukan jamnya. Jadi yang penting kita memberi ancar-ancar sekitar 15 harian itu, 14 hari, 15 hari. Karena 60 menit belajar mandiri itu. Ya. Lalu merdeka terbimbing. Pada saat aktivitas belajar mandiri ini, dosen belum hadir. Maka dari itu, bimbingan bisa berasal dari mana saja. Para guru-guru hebat, guru-guru penggerak, ya, para guru-guru hebat yang tergabung di perkumpulan-perkumpulan MGMP atau guru-guru senior, silahkan. Ya. Lalu merdeka berlatih untuk mengerjakan tes formatif, ini hukumnya sunnah. Entah sunnah mu'akkad atau ghairu mu'akkad, ini Pak Haji Suyud ya. Ini sunnah. Ini juga kita mengakomodir tahun 2020 yang katanya tagihannya terlalu berat. Karena apa Ibu Bapak? Dulu tes formatif itu diwajibkan. Padahal tes formatif itu setiap akhir KB ada tes formatif. Satu modul 4 KB, berarti satu modul ada 4 set tes formatif. Kalau 10 modul berarti ada 40 tes formatif. Kalau dulu wajib, sekarang sunnah. Bagi mereka yang ingin sukses, walaupun sunnah, pasti dilakukan. Maka kita sebut merdeka berlatih. Latihan nggih monggo, mboten nggih monggo. Nek pengen sukses, nggih latihan. Sudah. Belajar mandiri sudah. Berikutnya adalah masuk ke pendalaman materi, 13 hari itu melakukan apa saja. Hari pertama, ini dilakukan secara sinkronus 6 JP, Vkonnya sekurang-kurangnya 3 JP, terserah Ibu Bapak mengaturnya. Ya, sekurang-kurangnya 3 JP itu mau 6 full Vkon juga silahkan. Jadi dosen kami harapkan memberikan penjelasan tentang orientasi analisis materi ajar. Ya, pembelajaran kita selama 13 hari dan aktivitas belajar mandiri itu akan melakukan apa saja. Saya ingin tuntas dilakukan di sini.
Memang sebelumnya pasti ada orientasi dari LPTK ya, secara umum ada ya. Tetapi kami ingin di hari pertama ini secara khusus disampaikan oleh dosen pendalaman materi 13 hari yang kita lakukan itu aktivitasnya apa saja. Kalau yang menyampaikan itu adalah dosen sesuai bidang studinya, saya kira lebih mantap ya. Lalu yang kedua, memahami dan melakukan simulasi learning management system. Pengenalan LMS secara umum mungkin di orientasi awal disampaikan oleh tim IT sudah. Tetapi ini adalah LMS yang pendalaman materi banget. Ya. Jadi yang aktivitas pendalaman materi banget itu LMS-nya seperti apa dijelaskan dan melakukan simulasi. Lalu yang ketiga, melakukan konfirmasi tagihan pada kegiatan belajar mandiri yang di LMS-kan itu. Karena ini adalah kunci masuk untuk bisa beraktivitas di pendalaman materi. Ditagih. Gimana? LK1-nya untuk modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan diupload, silakan diupload. Ya. Sehingga di hari pertama ini tujuannya adalah preparasi mahasiswa agar nyaman memasuki aktivitas pendalaman materi. Ya. Yang dulu dikritik karena hari pertama langsung gaspol. Nah, kalau ini diberi 1 hari yang biar smooth begitu. Ya. Berikutnya, hari kedua. Kedua itu artinya kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 6 hari ya, yang siklusnya berulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang dilakukan? Di hari kedua, ini kita masuk analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi. Dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari, Vkonnya sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Nah, artinya kalau Vkonnya 3 JP per hari, yang 3 JP berikutnya itu tidak Vkon, tetapi tetap sinkronus. Artinya dosen dengan mahasiswa itu real time berkomunikasi, tetapi bisa melalui forum discuss, tidak harus live meeting atau video conference. Video conference-nya untuk menghemat kuota atau untuk beraktivitas biar nggak capek, 3 JP. Dan saya kira 3 JP ini tidak terlalu capek. Ya. Nah, bagaimana mengaturnya jamnya? Diserahkan kepada LPTK masing-masing untuk menentukan yang Vkon 3 JP ini. Misalnya, apakah dimulai jam 1 siang, karena ini guru dalam jabatan, ya, karena dalam jabatan 1 siang aktivitasnya sudah mulai bisa longgar, atau bagaimana silahkan masing-masing LPTK mengaturnya. Jadi aktivitasnya, 1, melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan LK1.1 yang sudah disubmit itu. Yang kedua, melakukan review dan diskusi advance material dan materi HOTS. Yang ketiga, melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Yang keempat, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Yang kelima, melakukan refleksi materi ajar modul 1 dengan cara mengisi LK1.2. Dan yang keenam ini tidak Vkon, ya, tidak sinkronus juga, tetapi asinkronus. Ini menggunakan waktu yang 60 menit per SKS-nya itu mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul, boleh malam harinya dan sebagainya. Kalau yang ini asinkronus nomornya. Ya. Aktivitas dosennya tinggal menyesuaikan saja, ya, memberikan overview, peta konsep, ya, memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan problem solving atas materi yang sulit dipahami. Bisa saja mahasiswa ini nggak mampu mengidentifikasi materi sulit. Sudah mudah semua ya. Tugas dosennya mengidentifikasi advance material di modul 1. Yang kelima, memastikan mahasiswa telah mengerjakan 1 set tes sumatif yang ada di modul. Baik. Siklus ini berlangsung selama 6 hari. Berarti hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, sudah. Sekarang kita masuk hari ke-8 dan ke-9, itu adalah menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, ini project base-nya di sini. Mahasiswa menyusun materi ajar setara 1 KT.
setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Ibu Bapak yang saya hormati, secara kuantitas memang jumlah tugas atau tagihan ini lebih sedikit dibanding tahun 2020. Lebih sedikit. Tetapi dilihat dari sisi bobot, insya Allah untuk tahun 2021 ini lebih berkualitas, lebih bermutu, karena ada 1 tagihan menyusun materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Jadi mahasiswa yang kesulitan mempelajari materi X, setelah berdiskusi dengan teman, dengan dosen, lalu dia bisa menuangkan, menyusun materi ajar yang siapapun kalau membaca materi ini menjadi mudah untuk memahami materi itu. Harapannya begitu. Ya, ini juga sekaligus memberikan ruang bagi para mahasiswa dan dosen untuk membimbingnya terhadap kritikan modul-modul yang ada. Nah, silahkan dijawab di sini ya. Wah, modulnya begini, modulnya banyak kesalahan. Di sini jawabannya, silahkan. Seandainya ini dosen bisa menghimpun, mengidentifikasi KB secara lengkap kepada semua mahasiswa, bisa saja ini akan menjadi modul yang hebat dari perguruan tinggi X untuk bidang studi ekonomi misalnya. Nah, modul bidang studi ekonomi yang ada di GTK itu, wah ternyata lebih bagus dari hasil karya mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi X. Silahkan, silahkan. Tentu ini sangat luar biasa. Ya, jadi itu. Kalau dosennya bisa mempetakan KB mana saja yang disusun oleh 30 mahasiswa yang ada di rombelnya atau 25, saya kira bagus sekali. Ya. Itu 2 hari ya, tentu 2 hari ini kan yang tatap maya. Saya kira memang belum cukup untuk menyusun setara 1 KB, maka menggunakan jatah durasi waktu yang tugas terstruktur yang 60 menit gitu ya. Berikutnya hari ke-10, ke-11, 12 ini ganti analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik. Nah, tidak ada LK-nya untuk modul pedagogik, tetapi materi ini nanti akan bermanfaat pada saat penyusunan LK di mata kuliah berikutnya. Mata kuliah berikutnya itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran yang aktivitasnya disebut perancangan pembelajaran. Saya ulang ya, jadi tidak ada LK yang harus diisi di tahapan ini, beda dengan analisis materi ajar berbasis masalah pada modul bidang studi. Kalau modul bidang studi ada lembar kerja yang harus diisi, ya. Lalu berikutnya puncaknya menyusun materi ajar, itu bidang studi. Kalau yang ini, kesulitan belajar siswa, identifikasi model-model pembelajaran inovatif, ini diramu, disimpan, ya. Ini nanti menjadi bahan pada saat masuk ke aktivitas berikutnya. Ya, jadi masalah-masalah yang ditemukan ini, LK-nya nanti dituangkan di aktivitas berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Riyadi dan Pak Dr. Agus. Ya, ini juga sama dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari, Vkonnya sekurang-kurangnya 3 JP per hari, 10, 11, 12. Hari ke-13, selingan sedikit. Sebetulnya isi modul pedagogik itu apa ya? Mengintip sedikit. Jadi isinya bagus Ibu Bapak ya. Jadi ada 4 modul. Modul pertama konsep dasar ilmu pendidikan. KB-nya ada 1, 2, 3, 4. Tidak usah saya baca semua. Modul 2 peran guru dalam pembelajaran abad 21. Isinya 4 KB, 1, 2, 3, 4. Bagus banget. Modul 3 pembelajaran inovatif. Pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, matematik, pembelajaran neuroscience, pembelajaran digital, pembelajaran blended learning, dan modul keempat perancangan pembelajaran inovatif. Nah, ini kalau kita ngintip modul pedagogik, isinya sudah bagus ya, sudah bagus. Itu hari ke-10, 11, 12. Hari terakhir, 13, biar peserta atau mahasiswa itu tidak shock pergantian antar mata kuliah seperti di tahun 2020, ya. Maka di hari ke-13 ini, untuk PPG Daljab 2021, ada kayak cooling down, ada pendinginan begitu. Isinya adalah review, analisis materi ajar berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas ini menuju aktivitas perancangan pembelajaran. Lalu juga
penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Ya, jadi tagihan-tagihan itu dosen punya kesempatan untuk melihat lagi mana yang kurang seperti itu. Ya, jadi ini. Berikutnya Ibu Bapak tentang kebutuhan dosen. Kira-kira untuk koordinator PPG ini untuk satu bidang studi butuh berapa dosen ya untuk aktivitas pendalaman materi ini? Kalau persyaratannya tidak usah saya baca, ini sama dengan yang disampaikan oleh Bu Elvira, ya. Sekurang-kurangnya lektor, ya. Sekurang-kurangnya lektor, jabatan akademiknya, jabatan fungsional. Ya. Jadi prinsipnya berapa dosen yang dibutuhkan untuk pendalaman materi, prinsipnya disesuaikan dengan karakteristik bidang studi. Sekurang-kurangnya 3 orang, sekurang-kurangnya. 2 orang untuk bidang studi, 1 orang untuk pedagogi. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan karakteristik bidang studi. Contoh, bidang studi ekonomi. Kalau menurut pemahaman saya, bidang studi ekonomi itu bisa dikelompokkan ke 3 kelompok besar. Ekonomi makro, ekonomi mikro, dan akuntansi untuk ekonomi. Tentu butuh 3 dosen untuk bidang studi dan 1 untuk pedagogi. Butuhnya 4. Mungkin untuk bidang studi guru SD tentu tidak cukup itu. 5 mapel pokok kalau tidak salah, maaf kalau saya salah ya. Jadi ada PKN, Bahasa Indonesia, lalu ada matematika, lalu ada IPA, lalu ada IPS. Kalau memang gurunya pas PGSD ya bisa menguasai semuanya. Nah, tetapi kalau background-nya itu dari Bahasa Indonesia, ya tentu akan menjadi tersiksa ketika harus membimbing IPA. Sementara yang diharapkan oleh Prof. Syawal, dosen ini harus betul-betul menguasai advanced material. Hanya dosen-dosen yang kita beri amanah sesuai bidang studinya inilah yang bisa memahami advanced material. Kalau tidak, harapan Prof. Syawal yang dosen yang bisa memberikan sesuatu itu ya menjadi pupus. Mahasiswa butuh 4, dosennya harus menguasai 10. Jangan sampai mahasiswa butuh 4, dosennya hanya menguasai 4, ya habis. Advanced materialnya pasti tidak akan tampak di sana.